Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tulang sesamoid. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya kita mengenali satu sama lain. Perkenalkan, saya adalah Sri Nur Hayati, NPM 045046200523. Dosen pengampu Bu Ayeyeh dengan mata kuliah Anatomi dan Fisiologi. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan mengetahui apa itu tulang sesamoid. Tulang sesamoid adalah tulang tertanam dalam tendon atau otot. Namanya berasal dari kata bahasa Arab yaitu sesamun yang artinya dicincin karena tulang-tulang ini berbentuk bulat atau kebulat-bulatan dan sangat kecil. Seringkali tulang-tulang ini terbentuk sebagai respon terhadap kekurangan. Nah, sesamoid adalah tulang nodular kecil yang paling sering terdapat di tendon di bagian ibu jari. Klasifikasi tulang sesamoid adalah salah satu ciri penting dari percepatan pertumbuhan pubertas yang lebih awal pada wanita dibandingkan pada pria. Tidak adanya tulang sesamoid mengidentifikasi keterlambatan mencapai pubertas. Nah, bisa kita lihat yaitu tulang sesamoid di ujung distal tulang metatarsal pertama di kaki. Seperti ini. Nah, bisa kita lihat terdapat benjolan pada kaki ini. Nah, kita zoom. Nah, seperti ini ya. Bisa kita rasakan sendiri terdapat benjolan-benjolan kecil. Nah, itu dinamakan tulang sesamoid. Selanjutnya, dapat kita ketahui tulang wijen dapat ditemukan pada persendian di seluruh tubuh. Ada pula letak-letaknya. Yang pertama, di lutut, yaitu di dalam tendon paha depan. Ini merupakan tulang sesamoid terbesar. Yang kedua dapat kita temukan di tangan. Dua tulang sesamoid biasanya ditemukan di distal bagian dari tulang metakarpal pertama, yaitu dalam tendon pollicis adductor dan flexor pollicis brevis. Biasanya juga terdapat tulang sesamoid di bagian distal dari ujung metakarpal kedua. Ketiga dapat kita temukan di pergelangan tangan. Yang berbentuk kacang dari pergelangan tangan ini disebut tulang sesamoid, yaitu dalam tendon dari flexor carpi ulnaris. Nah, tulang ini mulai mengeras pada anak-anak usia 9-12 tahun. Yang keempat dapat kita temukan di kaki. Nah, tulang metatarsal pertama biasanya memiliki dua tulang sesamoid pada sambungannya ke cangkok kaki, yaitu di kedua dalam tendon flexor hallucis brevis. Yang satu ditemukan di sisi lateral metatarsal, sedangkan yang lainnya ditemukan di sisi medial. Pada beberapa orang, hanya satu sesamoid yang ditemukan di tulang metatarsal pertama. Yang kelima, dapat kita temukan di leher. Meskipun tulang Heyde mengambang bebas, secara teknis tulang itu bukan tulang sesamoid. Semua tulang sesamoid terbentuk langsung dari jaringan ikat yang ditemukan di tendon dan ligamen. Sebaliknya, tulang Heyde berbentuk dari plekustor tulang rawan, seperti kebanyakan tulang lain di tubuh. Yang keenam, dapat kita temukan di telinga. Proses lentikular pada incus adalah tulang sesamoid, dan oleh karena itu dianggap sebagai tulang dari jari keempat telinga sebagian. Next, dapat kita ketahui varian umum tulang sesamoid. Fabella adalah tulang sesamoid kecil yang ditemukan di beberapa mamalia tertanam dalam tendon kepala otot gastrointestinus belakang lateral condylitis dari femur. Ini adalah varian dari anatomi normal dan hadir pada manusia pada 10% hingga 30% individu. Fabella bisa juga disebut multipartit atau bipartit. Nah, yang kedua yaitu Smela, adalah tulang sesamoid kecil tertanam di tendon dari otot popliteus. Ini adalah varian dari anatomi normal. Hal ini jarang terlihat pada manusia, tapi telah dijelaskan lebih sering pada primata lain dan hewan tertentu lainnya. Ada pula gambar-gambar yang dapat kita klasifikasi dari penjelasan sebelumnya. Nah, kita dapat analisis gambar ini menurut penjelasan sebelumnya. Ada gambar pertama, kedua, dan ketiga. Kalian bisa mengklasifikasinya sendiri. Next,
Terus ada pula signifikan klinis dari tulang sesamoid. Pertama, penyakit kaki yang umum pada penari adalah sesamoiditis, yaitu radang tulang sesamoid di bawah sendi metatarsofosa pertama jempol kaki. Ini adalah bentuk tendinitis yang disebabkan oleh tendon yang mengelilingi sesamoid menjadi radang atau teriritasi. Yang kedua yaitu, tulang sesamoid umumnya memiliki suplai darah yang sangat terbatas, sehingga rentan terhadap nekrosis avaskular, yaitu kematian tulang karena kurangnya suplai darah, yang sangat sulit untuk diobati. Sekian video dari saya. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.